Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hapsan di channel ini. Ya, pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal tes substansi untuk persiapan menghadapi tes PPG Prajabatan tahun ini, ya. Nah, di sini saya akan bahas tentang numerasi, khususnya materi yang bakalan muncul di tes PPG tahun ini, yaitu tentang soal yang berkaitan dengan barisan dan deret, ya. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, tapi sebelumnya saya sangat berterima kasih buat kalian semua yang sudah setia menonton video di channel Ruang Tentor ini ya. Dan tentunya sudah memberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Baik, jadi sekarang kita sudah sampai di soal nomor 24 ya. Jadi ini merupakan video yang ke-27 ya dari pembahasan soal-soal tes substansi untuk PPG Prajabatan ataupun dalam jabatan ya. Diperhatikan soalnya di sini. Di sini soalnya Summer Olympics diselenggarakan setiap 4 tahun sekali ya, dimulai dari tahun 2016. Berilah tanda centang pada kotak di samping pernyataan berikut, ya ini yang benar. Nah, sekarang dari mana kita tahu bahwa ini soal tentang barisan dan deret? Yaitu karena ada soal di dalamnya itu ada UN ya. Jadi UN itu merupakan suku ke N. Kemudian kira-kira ini barisan aritmetika atau geometri ya. Nah, di sini kan ada redaksi setiap 4 tahun sekali. Berarti ini semacam selisihnya atau penyelenggaraannya itu yang berpola 4 tahun sekali. Berarti ini contoh, ini soal barisan aritmetika. Ya, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kalau kita sudah tahu bahwa ini barisan aritmetika, tinggal kita selesaikan saja ya. Nah, dimulai dari tahun 2016. Berarti kalau di aritmetika itu U1 ya. Jadi U1 atau yang biasa disimbolkan dengan A. Jadi A-nya atau U1 itu sama dengan 2016. Ini kan dikatakan setiap 4 tahun sekali ya. Berarti bedanya itu sama dengan 4. Seperti itu ya. Nah, saya ingatkan kembali dulu ya rumus UN untuk barisan aritmetika. Yaitu UN sama dengan A ditambah dengan N kurang 1B. Seperti itu ya. Karena yang ditanyakan di sini yang pertama adalah UN-nya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja. Jadi A-nya 2016 ditambah dengan N kurang 1 dikali 4. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Ini 2016, ini dikali masuk ya, dikali ke dalam N dikali 4, 4N. Min 1 dikali 4 itu minus 4. Nah, berarti kita dapatkan UN-nya adalah 4N. 2016 dikurangi 4 itu 2012 ya. Berarti ini salah. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikut. Jika Summer Olympic di tahun 2016 adalah yang pertama, maka Summer Olympic di sini yang ke-10 diselenggarakan pada tahun 2052. Benar atau salah ini, teman-teman? Berarti kita tinggal cek saja apakah ke-10 ya. U10 berarti. Apakah U10-nya itu 2052? Berarti kita cek ya, tinggal kita masukkan saja. UN-nya kan tadi adalah 4N ditambah dengan 2012 ya. Berarti kalau misalkan U10 berarti 4 dikali 10 ditambah dengan 2012. 4 kali 10 itu 40. Ditambah dengan 2012, berarti dapatnya 2052. Berarti pernyataan ini benar. Ya. Oke, nah sekarang yang ketiga. Pada tahun 2108 diselenggarakan Summer Olympic yang ke-24. Betul atau betul ini? Sebenarnya sama saja dengan pernyataan kedua. Kita akan menunjukkan apakah U24 itu sama dengan 2108. Ya. Nah, sekarang kita cek U24 berarti langsung saja ya dikasih masuk di sini. Jadi 4 dikali N-nya diganti 24. Seperti ini, ditambah dengan 2012. 4 kali 24 itu dapatnya 96. Tambah 2012
Berarti 96 ditambah dengan 2012 dapatnya 2108 ya. Berarti pernyataan ini juga benar. Jadi pernyataan 2 dan 3 benar, pernyataan 1 yang salah ya. Oke, bisa ya. Nah, sekarang nomor 25. Diperhatikan. Alia memiliki gaji sebesar 10 juta per bulan. Gajinya, saya catat dulu ya. Ini kan gajinya per bulan awalnya itu ya. Anggaplah suku pertamanya itu, A-nya. Sama dengan 10 juta. Seperti itu. Kemudian gajinya meningkat sebesar 8% setiap tahun. Berarti kita cari dulu rasionya ini ya. Dari mana ada rasio? Karena sebentar saya perlihatkan. Ini terlanjur saya sampaikan. Apakah ini geometri atau aritmetika? Sebenarnya ini geometri ya. Coba diperhatikan. Nah, pertambahan gaji, kita lihat pertambahan gajinya itu, ya, saya tuliskan dulu ya teman-teman. Itu sama dengan 10 juta ditambah dengan 8% dari gaji sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman, kenapa saya gunakan tadi menyebut rasio atau geometri? Karena adanya pertambahan itu yang dari perkalian, ya, seperti ini. Nah, jadi tinggal kita selesaikan. Ini 10 juta. Ini kan, kalau kita coret, 8 kali 100.000 berarti 800.000 ditambah dengan 10 juta. Jadinya 10.800.000. Seperti itu. Nah, karena ini geometri, maka kita mengenal yang namanya rasio. Ya, rasio itu adalah, ini kan gaji bulan berikutnya ya, itu U2 per U1. Jadi U2 per U1. U2-nya kan 10.800.000. Ya, dibagi dengan 10 juta. Seperti ini ya. Berarti kalau kita bagi ini, dicoret 5 nolnya, berarti 108 dibagi 100 dapatnya 1,08. Berarti rasionya 1,08. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah UN-nya ini adalah seperti ini. Nah, saya ingatkan ya bahwa UN untuk geometri itu adalah sama dengan A dikali R berpangkat N kurang 1. Ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Di sini saja ya saya tulis. Berarti UN-nya sama dengan A-nya itu kan 10 juta. Ya, 10 juta. Kemudian R-nya itu 1,08. 1,08 berpangkat N kurang 1. Berarti ini salah. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya, gaji Alia meningkat mengikuti barisan aritmetika. Ini salah ya. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa ini termasuk geometri. Nah, jika pada awal tahun kedua, Alia menyisihkan 1/4 gajinya setiap bulan untuk menabung, maka besar tabungannya setiap bulan di tahun tersebut adalah 2.800.000. Berarti ini tinggal kita bagi saja. Ya, bulan kedua kan sama dengan 10.800.000. Ya. Nah, ini kita kali 1/4. Kita tinggal kali saja 1/4 dikali 10.800.000. Itu dapatnya berapa teman-teman? Itu dapatnya adalah 2.700.000. Ya, saya tuliskan di sini ya. Berarti ini salah lagi. Seperti itu ya. Ini sudah 3 ini yang salah. Coba kita cek untuk yang keempat. Nah, sekarang untuk yang keempat, gaji Alia pada awal tahun keempat adalah Rp12.597.120. Coba kita cek ya. Gaji Alia pada awal tahun keempat berarti N-nya diganti 4. Berarti U4 sama dengan, tinggal dimasukkan di sini. 10 juta dikali 1,8. Ganti N-nya 4 ya. Berarti 4 kurang 1 dapatnya 3. Berarti 10 juta 1,8 pangkat 3 itu dapatnya adalah 1,259 ya 712. Nah, ini kalau kita kali ya, maka kita kali 10 juta, maka dapatnya yang di atas ya. 12 juta 597.120. Seperti itu ya. Sehingga ini saja yang benar. Jadi dari 4 pernyataan cuma 1 yang benar ya, ada ketiganya salah. Tidak apa-apa ya, seperti itu. Nah, sekarang soal berikutnya, nomor 26. Diperhatikan ya.
Nah, pada tahun 2021, populasi kambing di kota A adalah 3.950 ekor dan di kota B adalah 700 ekor. Ya, setiap bulan terjadi peningkatan populasi kambing 30 ekor di kota A dan 15 ekor di kota B. Ini penambahannya ya, bukan dari unsur perkalian, maka ini bisa dikatakan sebagai barisan geometri ya. Nah, untuk yang kota A dulu, kita bisa tuliskan seperti ini. Untuk kota A, AN, persamaannya kan tadi A ditambah dengan N kurang 1 dikali B ya, rumus UN tadi. Nah, A-nya berapa tadi? A-nya untuk yang 3950 ya. 3950 ditambah dengan N kurang 1 dikali B. Bedanya berapa di sini? Bedanya itu adalah 30 ekor. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk B-nya. Jadi BN sama dengan rumusnya sama. A ditambah dengan N kurang 1 dikali B. Berarti kita dapat BN sama dengan A-nya adalah 700 ditambah dengan N kurang 1 dikali B. B-nya adalah 15 ya, selisihnya. Sekarang tinggal bisa kita selesaikan dulu ya. Boleh kita selesaikan ini. Ataukah bisa juga langsung kita masukkan di sini yang diketahui. Pada saat populasi kambing di kota A 5 kali populasi di kota B. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini. AN sama dengan 5 kali BN. Ya. Yang ditanyakan populasi kambing di kota A adalah berapa ekor. Berarti tinggal kita masukkan saja kemudian kita selesaikan ya. AN-nya kan diketahui ini 3950 ditambah dengan N kurang 1 dikali 30 ya. Sama dengan 5 dikali ini 700 ditambah dengan N kurang 1 dikali 15 ya. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Ini 3950 ditambah dengan N dikali 30, 30N min 1 dikali 30 itu min 30 ya. Sama dengan 5 dalam kurung ini dikali masuk ya. 700 ditambah dengan N dikali 15 adalah 15N min 1 kali 15 adalah min 15. Nah, sekarang ini 3950 dikurangi 30 bisa ya diperkurangkan. Dapatnya adalah 3920 ditambah dengan 30N ya. Kemudian yang ini 700 kurang 15 itu kan 685 ya. Dikali 5 dapatnya 3425. Ditambah dengan 15 dikali 5 dapatnya 75N. Nah, sekarang kita kumpulkan yang sejenis ya, yang sama-sama N dan sama-sama angka sendiri. Ini bisa dipindahkan ke kanan. 75N dikurangi 30N dapatnya 45N ya. Kemudian ini dipindahkan ke kiri. 3920 dikurang ya 3425 dapatnya 495. Nah, jadi N-nya sama dengan 495 dibagi ya 45 dapatnya 11. Jadi N-nya 11. Nah, 11 ini kita masukkan ke sini ya untuk mendapatkan populasi kambing A. Jadi AN-nya A11 sama dengan 3950. Oh, maaf, ini tidak cinta ya. Saya ulangi. Ya, cintanya macet. 3950 ditambah dengan N-nya kan 11 diganti di sini ya. 11 kurang 1 itu 10 dikali 30 berarti 3950 ditambah dengan 10 kali 30 300. Berarti 3950 ditambah dengan 300 dapatnya adalah 4250C. Ya, cinta. Oke, nah sekarang untuk soal berikutnya ini adalah oleh-oleh teman-teman. Seperti biasa, diskusikan dengan teman-temannya, kemudian jawabannya boleh dikirimkan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Nanti kita tunggu jawabannya ya. Baik, sekarang sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga teman-teman semua bisa lolos ya menjadi mahasiswa PPG pada jabatan tahun ini. Ya, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.